Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu karya Peter Drucker, judulnya Management Cases Revised Edition. Ini bukan buku teori biasa ya, isinya tuh kumpulan kasus-kasus nyata. Tujuannya ya buat bantu kita menerapkan prinsip manajemen di lapangan. Nah, Anda kan secara spesifik tertarik sama kasus nomor 17. Bagaimana menganalisis dan mengorganisir pekerjaan pengetahuan. Topik penting banget nih sekarang. Tapi ada sedikit catatan nih. Di materi sumber kita, kasus itu memang ada di daftar isi. Sayangnya, teks lengkap kasus 17-nya nggak ada. Jadi ya misi kita agak disesuaikan sedikit, kita nggak bisa bedah detail kasus 17, tapi kita akan coba eksplorasi buku manajemen cases ini secara keseluruhan. Filosofinya, strukturnya. Dan yang penting, gimana sih pendekatan studi kasus Drucker, terutama yang nyambung ke tema pekerjaan produktif dan pekerja berpengetahuan? Nah, ini kan konteks kasus 17, gimana itu tetap bisa kasih kita insight buat jawab pertanyaan inti Anda. Oke, mari kita bongkar sama-sama. Iya, tepat sekali. Buku manajemen cases ini memang uniknya di situ ya. Pendekatannya sangat praktis. Drucker sendiri bilang di kata pengantarnya, tujuan kasus ini bukan cuma kasih info, tapi bantu pembaca mengubah informasi jadi pengetahuan yang bisa dipakai. Lewat praktek gitu. Semacam simulasi lah ya. Setiap kasus punya fokus utama, tapi pasti nyentuh organisasi dan aspek manusianya juga secara keseluruhan. Struktur bukunya juga menarik. Ada 10 bagian, ngikutin buku induknya, Management Revised Edition. Nah, kasus 17 yang Anda cari itu letaknya di bagian V, pekerjaan produktif dan pencapaian pekerja. Posisi ini aja udah kasih sinyal kuat sih gimana Drucker memandang analisis soal pekerjaan pengetahuan ini. Jadi ini bukan sekedar kumpulan cerita sukses gitu ya, lebih kayak alat latih buat mikir strategis menghadapi tantangan nyata. Anda sebut pekerjaan pengetahuan tadi. Mungkin kita perlu perjelas dikit di awal, bedanya apa sih sama kerjaan lain? Ini dan inti dari kasus 17 yang Anda minati. Oke, poin bagus. Gampangnya gini, kalau kerjaan manual itu kan hasilnya jelas ya, terukur. Kayak ngerakit barang, operasikan mesin. Nah, kalau pekerjaan pengetahuan itu basisnya di olah pikir, analisis, sintesis ide, kreativitas, bikin keputusan. Hasilnya tuh seringnya berupa ide, strategi, laporan, desain atau ya solusi-solusi yang sifatnya lebih abstrak. Dan kadang susah diukur langsung produktivitasnya. Kasus 17 ini kayaknya mau jawab tantangan itu. Gimana caranya kita bisa paham, kelola, dan tingkatkan produktivitas kerjaan yang nggak kelihatan ini? Menarik, menarik. Balik ke pendekatan kasus Drucker. Tadi Anda singgung soal relevansi praktis. Apa ini yang bikin beda buku kasus kayak gini sama katakanlah kuliah manajemen yang lebih teoretis? Betul sekali. Warren Bennis di Prakata buku ini, dia mengulas soal adanya tensi klasik di pendidikan bisnis antara rigor, ketelitian akademis, model yang canggih gitu, sama relevansi, kegunaan di dunia nyata. Sering ada gap kan di antara keduanya. Nah, buku kasus yang bagus kayak punya Drucker ini mencoba menjembatani gap itu. Bennis bahkan cerita anekdot lucu soal Howard Raifa, profesor Harvard yang ahli model matematis untuk keputusan. Jadi waktu Raifa bimbang mau pindah ke Stanford atau enggak, dekan Harvard nyaranin dia pakai modelnya sendiri buat mutusin. Tahu jawaban Raifa apa? Yeah, but this is important. Ironis ya, bahkan pakarnya aja ngerasa teori itu susah diterapkan kalau keputusannya udah krusial dan menyangkut diri sendiri. Persis. Anekdot itu nunjukin betapa, nggak gampangnya menerapkan teori ke masalah nyata yang kompleks, yang ada resikonya. Nah, kasus-kasus Drucker ini fungsinya kayak gym gitu, buat melatih otot kita ngambil keputusan dalam konteks yang mirip kenyataan, sebelum kita benar-benar terjun dengan taruhan yang sesungguhnya di lapangan. Kasus-kasus ini maksa kita buat bergulat sama ambiguitas, data yang nggak lengkap, dilema manusiawi, ya persis kayak manajemen di dunia nyata lah. Oke, biar lebih kebayang nih gimana Drucker melatih otot itu lewat kasusnya, mungkin kita bisa lihat sekilas contoh lain dari buku ini, kayaknya kasus nomor 1, Paradigma Baru Johan Kimberly, Penghargaan Terhadap Martabat Manusia. Ini relevan ya, kan nyangkut pekerja dan produktivitas juga. Setuju. Kasus Johan Kimberly atau YK, perusahaan patungan di Korea Selatan, itu ilustrasi yang kuat banget. Prinsip bisnis utama mereka itu sederhana kedengarannya tapi fundamental. Penghargaan terhadap manusia, respect for humans.
Dan ini bukan cuma slogan di dinding loh. Prinsip ini diuji beneran pas krisis ekonomi Asia akhir 90-an. Wah, pas krisis ya. Apa yang terjadi waktu itu? Pasti banyak perusahaan PHK besar-besaran kan? Benar sekali. Tekanan buat PHK itu gede banget. Waktu itu, jam operasi pabrik YK turun drastis, lebih dari separuh malah. Sekitar 40% tenaga kerja mereka dianggap berlebih. Jalan pintas paling gampang ya PHK. Tapi CEO mereka saat itu, Kook Hyun Moon, nolak. Dia melihat PHK melanggar prinsip dasar perusahaan. Malah sebaliknya, dia usulin solusi yang cukup radikal. Sistem 4 kru 2 shift. 4 kru 2 shift. Gimana tuh cara kerjanya? Dan bukannya itu malah lebih mahal ya? Kan mempertahankan lebih banyak orang. Secara teknis gini, ada 4 tim. 2 tim kerja shift 12 jam, 4 hari berturut-turut. 1 siang, 1 malam. Terus, 2 tim berikutnya gantian. Kerja 4 hari juga. Sementara 2 tim pertama tadi libur 4 hari. Nah, dari 4 hari libur itu, 3 hari istirahat penuh. Tapi 1 harinya dialokasikan buat pelatihan. Dan dibayar. Dan ya Anda benar, di awal skema ini memang bikin biaya tenaga kerja per unit naik. Karena mereka tahan semua karyawan walau produksi turun. Ini jelas ngelawan logika bisnis biasa pas krisis. Pasti ada resistensi dong. Gimana caranya mereka bisa yakinin semua pihak? Apalagi kondisi ekonomi lagi susah gitu. Awalnya memang ada kekhawatiran dari karyawan, takut kehilangan upah lembur gitu. Tapi begitu krisis makin parah dan ancaman PHK di perusahaan lain jadi makin nyata, proposal ini akhirnya diterima juga. Manajemen berhasil meyakinkan kalau ini tuh investasi jangka panjang, investasi di aset paling penting, manusia. Dan hasilnya, wah fenomenal. Produktivitasnya malah melonjak. Ternyata, karyawan yang cukup istirahat terus belajar, jadi jauh lebih efektif. Antara 1996 sampai 2003, pendapatan fiskal IKA naik lebih dari 2 kali lipat. Laba bersihnya naik 6 kali lipat. Luar biasa. Jadi investasi ke manusia yang awalnya kelihatan kayak biaya ekstra, malah jadi pendorong profit. Tadi ada aspek pelatihan juga disebut? Penting banget itu. Program pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning jadi pilar kedua. YK sponsori pelatihan internal, kayak komputer, bahasa asing, bahkan nanggung sebagian besar biaya pendidikan eksternal. Tujuannya jelas, pelan-pelan mengubah pekerja yang tadinya banyak kerja manual jadi pekerja berpengetahuan. Jadi orang-orang yang bisa kontribusi pakai ide, analisis, inisiatif mereka sendiri. Nah, ini nyambung nih ke topik awal kita. Jadi kasus YK ini meskipun fokus awalnya ke pekerja pabrik dan krisis, sebenarnya ngasih kita petunjuk ya soal filosofi Drucker ke pekerja secara umum, termasuk pekerja pengetahuan. Tepat sekali. Disinilah kita bisa mulai tarik benang merahnya ke pertanyaan inti dari kasus 17, walau kita nggak punya teksnya. Kasus YIK ini mengilustrasikan keyakinan fundamental Drucker. Produktivitas sejati itu lahir dari desain kerja yang menghargai sifat pekerjaannya itu sendiri dan martabat pekerjanya. Untuk kerja fisik di YIK, ini artinya menghargai kebutuhan istirahat, keselamatan, potensi berkembang lewat sistem shift dan pelatihan tadi. Sekarang, coba kita tarik ke pekerjaan pengetahuan, fokus kasus 17. Sifat kerjanya kan beda, lebih abstrak, butuh otonomi, kreativitas, outputnya susah diukur langsung. Maka, logikanya, pendekatan untuk menganalisis dan mengorganisirnya juga harus beda. Tapi tetap akarnya sama, prinsip penghargaan terhadap keunikan pekerjaan dan pekerjanya. Jadi YSIK ini ngasih semacam cetak biru filosofisnya gitu ya, hargai manusia, selaraskan desain kerja dengan sifat pekerjaannya. Itu kuncinya. Kalau gitu kira-kira nih, gimana ya Drucker bakal menerapkan ini buat menganalisis pekerjaan pengetahuan di kasus 17? Tantangannya apa aja? Nah, itu dia pertanyaan pentingnya. Karena kita nggak punya teksnya, kita cuma bisa berspekulasi ya berdasarkan prinsip Drucker yang lain. Pekerjaan pengetahuan itu kan seringkali nggak kelihatan. Kontribusinya nggak selalu linear, nggak gampang dipecah jadi tugas kecil kayak di pabrik. Tantangan utamanya adalah gimana bikin kerjaan ini produktif dalam arti menghasilkan nilai tanpa membunuh esensi kreatif dan otonomi yang justru jadi sumber nilainya. Terus, gimana ngukur kontribusinya tanpa kejebak metrik kuantitas yang dangkal, misalnya cuma ngitung jumlah laporan, tapi fokus ke kualitas dan dampaknya. Gimana mengorganisir tim pekerja pengetahuan biar kolaborasi efektif, tapi tetap kasih ruang buat individu mikir mendalam.
Ini pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan besar dibahas di kasus 17, dan ya ampun, masih relevan banget hari ini. Posisi kasus 17 di bagian 4, buku Pekerjaan Produktif dan Pencapaian Pekerja, itu juga kasih petunjuk kan. Di situ kan ada topik lain kayak penyederhanaan kerja, staffing, pelatihan. Betul. Penempatannya di situ nunjukin kalau Drucker lihat analisis pekerjaan pengetahuan itu bukan topik aneh atau terpisah, tapi bagian integral dari manajemen SDM secara keseluruhan. Ini nyambung erat sama gimana kita menyederhanakan proses kerja, bukan cuma manual ya, tapi juga alur info dan keputusan. Gimana kita nempatin orang yang tepat, staffing, dan gimana kita ngembangin kemampuan mereka, pelatihan. Semua elemen ini harus jalan bareng buat menciptakan lingkungan di mana pekerja termasuk dan terutama pekerja pengetahuan bisa produktif dan mencapai potensinya. Oke. Jadi meskipun kita nggak dapat jawaban spesifik dari kasus 17 hari ini ya, eksplorasi kita ke struktur dan filosofi buku Management Cases plus contoh Johan Kimberly tadi udah ngasih banyak insight juga. Kita jadi paham pendekatan Drucker itu ya menekankan belajar lewat kasus nyata, hadapi kompleksitas, dan yang paling penting selalu tempatkan manusia dan tujuan sebagai pusatnya. Tepat. Pendekatan berbasis kasus ini maksa kita mikir lebih dari sekedar resep atau formula jadi. Tiap situasi itu unik. Solusinya seringkali ada di pemahaman mendalam soal konteks dan prinsip fundamental, bukan cuma teknik. Dan pertanyaan inti dari kasus 17, gimana menganalisis dan mengatur pekerjaan pengetahuan ini, tetap jadi salah satu tantangan manajemen paling krusial di abad 21. Hampir semua organisasi modern kan sangat bergantung pada produktivitas pekerja pengetahuan mereka. Buat inovasi, buat keunggulan kompetitif. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini buat Anda sebagai pendengar yang tertarik sama topik ini? Artinya gini, kemampuan untuk secara efektif memahami, menganalisis, mengorganisir, dan membina pekerjaan pengetahuan itu bukan lagi sekedar bonus atau nice to have. Udah jadi kompetensi manajerial yang esensial, wajib punya. Ini bukan cuma soal efisiensi operasional aja, tapi soal menciptakan ekosistem di mana ide-ide terbaik bisa muncul, berkembang, dan dieksekusi. Kalau gagal mengelola pekerjaan pengetahuan secara efektif, ya artinya kita menyia-nyiakan aset paling berharga yang dimiliki organisasi di era ini, modal intelektual dan kreativitas manusianya. Nah, karena kita nggak punya analisis spesifik Drucker dari kasus 17 itu sendiri, ini mungkin jadi bahan refleksi penutup buat Anda. Berdasarkan obrolan kita hari ini dan konteks yang Anda hadapi, gimana Anda saat ini mencoba untuk memahami, menganalisis, dan mungkin mengatur pekerjaan berbasis pengetahuan di lingkungan Anda? Entah itu kerjaan Anda sendiri, tim yang Anda kelola, atau mungkin bidang studi yang lagi Anda tekuni. Pendekatan, alat, atau prinsip apa yang Anda rasa paling membantu? Dan yang nggak kalah penting, apa sih tantangan terbesar yang Anda temui dalam upaya bikin pekerjaan pengetahuan itu lebih produktif, efektif, dan juga bermakna buat pelakunya? Pertanyaan reflektif yang bagus itu. Merenungkan hal ini secara mendalam dalam konteks spesifik Anda, itu langkah awal yang krusial. Untuk mulai menerapkan semangat pemikiran Drucker, ya, meskipun kita nggak punya semua jawabannya secara eksplisit dari satu kasus itu. Terima kasih sudah berbagi sumber materi yang memicu diskusi menarik ini. Semoga eksplorasi kita hari ini memberikan perspektif baru, ya walaupun kita nggak bisa buka halaman kasus 17. Sampai jumpa di sesi berikutnya.